Good Pak, begini, yang saya tanya kan begini Pak, tadi kan agak kontra penjelasan Bapak. Kontranya begini, tadi kan ada premisnya kalian bilang kalau kitabnya sudah dirubah. Itu saya catat tadi. Yang kedua, di Yunus, tadi kan Allah udah jelas tuh bilang ke Nabi, tanyalah, kalau kamu ragu-ragu, tanyalah ke orang yang baca kitab sebelummu. Benar nggak? Artinya, kalau menurut situ, berarti kitab yang sebelumnya masih bisa dipercaya dong. Makanya disuruh Allah, Nabi nanya. Kan gitu kan? Kira-kira kan? Iya. Jadi Benar kalau Pak? cerita Fir'aun dengan Musa, Pak, jangan Firaun dulu, Pak. Ini kita bicara kitab keseluruhan aja. Jangan nggak Firaun. bisa. Nggak ada Itu dibahas kan Firaun di situ. dengan Anda tidak boleh mengkotak-kotaknya apa dalam Oke. kata Anda langsung mengeneralisir. Sementara di dalam surah Yunus itu ada dikotakkan dulu, dikhususkan. Ya, oke. Pak, buka Pak. Ayat tadi nggak apa-apa Pak. Dengar dulu. Coba. Di dalam Yang ayat 94. Yunus 94, Anda buka baca itu aja, ayat Pak. 90 dulu. Itu berarti ada khususan tentang cerita Fir'aun dan Nabi Musa. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Ya. Kira-kira? Itu dikhususkan. Oke. Makanya ada cerita ayat sebelumnya, ayat 90, Oke. 90, 91, 92. Ya, anggaplah itu cerita Firaun ya, Pak. Artinya begini Pak. Artinya masih ada dong kitabnya yang asli dong, kan begitu. Bukan kitab yang asli, ceritanya yang diabadikan oleh Allah, diabadikan Allah dalam Al-Quran, itulah yang asli. Kalau yang tulisan-tulisan itu sudah kemana-mana itu. Pak, emang kitabnya Al-Quran bukan ditulis tangan, Pak? Iya, ditulis tangan, tapi dijaga oleh Allah. Kan ada legal standing. Ditulis tangan ya, Pak? Iya. Ada legal standingnya. Oke. Kan ini yang perlu kita clearkan itu, gitu loh. Ya. Jadi artinya Bapak bilang kitab sebelumnya masih ada yang murni nih. Masih. Yang belum di zaman Nabi dirubah-rubah. Muhammad Masih ada ya? Masih ada. Ayat-ayat yang masih murni itu masih ada. Makanya Allah ya diabadikan oleh Allah untuk mengetahui kemurnian itu. Dengar dulu. Kalau untuk mengetahui kemurniannya itu karena Allah sudah menceritakan ulang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita tentang Nabi Musa dan Firaun diceritakan ulang oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya lebih kurang 600 tahun setelah Nabi Isa, kan begitu. Jadi contoh sebelumnya yang Bapak udah pernah baca Pak, yang masih murni itu Pak. Contoh yang masih murni itu yang cukup mendapatkan keterangan dari Allah, nggak perlu baca yang lain. Ngapain? Saya aja baru membaca Alkitab ini baru-baru ini. Oh gitu ya? Iya, kan baru 2 tahunan saya masuk di Zoom ini. Sedikit. Contoh yang dibaca siapa Waroko bin Naufal itu masih murni itu bercerita tentang Nabi Musa waktu ditemui oleh Namus kan gitu. Mungkin itu. Di mana diceritakan itu Pak Munir? Itu kan di Al-Quran itu, di hadis. Berikutnya, bukan di kitab yang berbeda ya? Enggak. Kitab Barzanji juga mengatakan itu. Pandita Bahira itu juga menjelaskan juga. Maka Al-Quran itu sempurna baginya. Tidak ada keraguan. Bro Ginting. Tidak ada keraguan. Ya, sebentar Bang. Kita kasih Bang Juma dulu, nanti Tuan Moto melanjutkan. Silakan dengan Bang Ginting. Silakan Bang Juma. Oke, makasih Bang, makasih. Jadi terkait dengan apa yang saudara kita tunjukkan ya atau pertanyakan bahwa orang-orang terdahulu ya, ini bukan Kristen ya, Kristen kan baru nih ya. Jadi orang-orang terdahulu itu di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan mereka gemar menyembunyikan, merubah-rubah firman Tuhan yang datang kepada mereka. Bahkan bukan cuma firman Tuhan, bahkan Nabi yang diutus kepada mereka itu gemar mereka bunuh. Bahkan Yesus sendiri yang datang kepada mereka ditolak. Nah, Al-Quran menerangkan, innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaru bihi thamanan qalila. Jadi sesungguhnya orang-orang terdahulu itu gemar menyembunyikan kebenaran. Nah, kalau kemudian saudara saya ini bertanya, mana ajaran yang masih asli? Ada dalam Al-Quran diterangkan.
Ya, bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam itu menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nah, apakah data ini ada di dalam kitab Anda? Bagaimana Yesus mengaku sebagai utusan Allah hanya kepada mereka Bani Israel? Ada. Matius 15 nomor 24 ada. Terus di dalam Al-Quran juga diterangkan innallaha huwa rabbu wa rabbukum. Ada itu. Itu juga ada, masih ada di kitab Anda. Katakan kepada saudara-saudara saya, wahai Maria, saya akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Itu ada. Nah, kemudian pengakuan beliau bahwa dia adalah seorang hamba, itu datanya jelas banyak dalam kitab Anda. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, dia mengaku nabi, dia mengaku utusan, mengaku rasul, itu ada jelas di dalam kitab Anda. Nah, terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, ya kitab orang Israel sendiri yang kemudian mereka tengarai tulisan Nabi Musa alaihissalam, itu menerangkan tipikal orang-orang ini, bukan Kristen ya, orang-orang Yahudi yang suka nolak nabi-nabi. Di dalam Ulangan 9 nomor 13, Tuhan berfirman kepadaku, ini kata Musa, bahwa Tuhan mengatakan, telah kulihat bangsa ini, bangsa Israel, dan sesungguhnya mereka ini adalah bangsa tegar tengkuk. Sebab itu, kata Ulangan 31 nomor 27, sebab itu aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Ini pernyataan Musa. Sedangkan sekarang saya masih hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Kalau Musa sudah menubuatkan kayak begini, lalu kemudian Anda melihat bagaimana Yesus ditolak oleh Bani Israel, itu sudah tidak bisa diragukan bahwa memang mereka ini tegar tengkuk dan gemar menolak utusan Tuhan yang datang kepada mereka. Itu diterangkan juga di dalam Al-Quran bahwa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Ketika datang kepada mereka seorang nabi, maka yang ada adalah mereka memperolok-olokkan nabi tersebut. Nah, itu Anda harus pahami, Anda harus yakini itu bahwa memang beliau ini Nabi Isa alaihissalam ini memang ditolak, dan nabi-nabi terlebih dahulu memang sering ditolak oleh kaum Bani Israel. Nah, jadi bagaimana mungkin kemudian umat tegar tengkuk yang mempunyai ajaran yang sudah nyata seperti itu bisa melahirkan sebuah konsep murni berupa Kristen. Karena itulah kemudian ketika sahabat Kristen ditanyai, adakah legitimasi dari Yesus tentang kitab kalian? Kitab Lukas, Markus, Matius, dan semua itu, surah-surah Paulus. Itu pasti tidak ada. Tidak ada pengakuan Yesus sendiri tentang perjanjian baru. Nah, kemudian pertanyaan sahabat tadi kan sudah diurai ya, tentang apa yang ditanyakan oleh Saudara Ginting terkait keraguan-raguan Rasulullah. Terkait dengan keraguan Rasulullah Muhammad SAW, dengan tegas Rasulullah mengatakan, saya tidak ragu. Sedikit pun saya tidak ragu. Karena itulah kemudian saya nggak perlu bertanya. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mempertanyakan tentang Fir'aun, tentang apapun itu terkait dengan kehidupan nabi-nabi terdahulu atau ketegaran tengkuknya orang-orang terdahulu. Nah, kalau kemudian saudara bertanya, kenapa Allah tidak menjaga kitab terdahulu? Al-Quran tidak perlu menerangkan itu, cukup kitab Anda saja yang saya katakan selalu dari agama Yahudi. Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 32, Ulangan 13 nomor 11, Amsal 36. Bagaimana Tuhan itu sudah mengingatkan kepada mereka, jangan kau menambah firmanku, jangan kau mengurangi firmanku, agar saya tidak katakan sebagai pendusta. Nah, kalau di Al-Quran tidak ada ayat seperti itu, tidak ada data seperti, wahai Muhammad, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Kenapa? Karena Allah sendiri tentang Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Kalau di dalam kitab Torah tidak ada jaminan itu. Kenapa? Karena Torah itu hanya diperuntukkan kepada kaumnya Musa. Sementara Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia dan semua zaman. Nah, apa pembuktiannya? Jangan ke Al-Quran. Al-Quran itu kan jelas, ya ayuhan nas. Nah, kalau di kitab sahabat saya, bagaimana pernyataan Yesus kemudian? Dan pernyataan Paulus. Kan berubah itu. Coba, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan dan dimerdekakan dari penghambaan. Bahkan konsep iman Kristen, kitab Kejadian itu
kitabnya Nabi Musa itu hanya berlaku sampai apa? Zamannya Yohanes Pembaptis katanya. Artinya bagaimana mungkin mau dijaga? Buat apa mau dijaga? Lah toh nantinya Yesus datang untuk mati, untuk menebus, menggenapi semua itu. Itu konsep Kristen, saya kembalikan kepada Kristen. Jadi memang Tuhan tidak punya data kemudian kepada manusia bahwa saya yang akan menjaga itu. Justru Tuhan mengatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Bahkan kalau lebih jauh Anda melihat, kalau Anda mengimani bahwa wahyu itu perkataan Yesus, di dalam Wahyu 22 nomor 18, nomor 19, jelas di situ Yesus mengatakan, siapa yang menambahi, siapa yang mengurangi, konsekuensinya seperti ini, seperti ini. Termasuk di dalam Matius 5, siapa yang menghilangkan dan mengajarkan kepada orang lain tentang hukum Taurat akan dihukum. Tapi faktanya kan, Kristen sekarang malah mengatakan, tidak ada lagi itu. Itu sudah ditinggal, bukan lagi perjanjian yang lama. Sekarang perjanjian baru, apa itu? Kasih. Nanya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama manusia. Artinya percuma dijaga. Al-Quran kemudian mewahyukan dirinya sendiri kepada manusia untuk kemudian mengajarkan bahwa kitab-kitab terdahulu diberikan kepada kaum yang tipikalnya seperti yang saya katakan tadi. Di dalam Al-Quran dikatakan ulaikal ladzina ishtarau dalalata bil huda wal azab bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Siapa mereka ini? Bani Israel. Makanya Yesus ketika datang kepada Bani Israel apa yang diterangkan? Waspada kepada ahli kitab, waspada kepada orang Farisi, orang Saduki. Kenapa? Karena itu tadi Al-Quran juga menerangkan itu. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Sekira begitu sementara dari saya, terima kasih waktunya. Silakan dilanjut yang lain. Saya tambah dikit ya. Nah, ini saya rasa yang disampaikan oleh Gunda Zuma ini, Ustaz Zuma, ini sudah cukup jelas ya. Kalau di dalam Alkitab Anda itu sudah menunjukkan ada indikasi, ya, ada indikasi perubahan di dalam kitab Anda. Sesuai yang disampaikan Bang Zuma ya tentang kitab Anda, apa tadi yang disampaikan Bang Zuma itu memperingatkan kepada umatnya, jangan kamu merubah-rubah kitab ini. Itu yang jelasnya Bang Zuma tadi sudah menyampaikan. Nah, tetapi dipertegas oleh Allah bahwasanya mereka itu memang suka merubah-rubah ayat-ayat Allah dengan tangan mereka sendiri. Jadi kalau kita kombinasikan ayat ini sangat sinkron menunjukkan kalau orang-orang Yahudi pada zaman itu suka merubah. Itu udah jelas indikatornya. Nah, sekarang yang jadi masalah timbul nabi palsu yang mencoba bukan lagi merubah, tapi berlawanan, kontradiktif, membuat ajarannya sendiri. Nah, inilah yang dikatakan penentang-penentang bukan lagi merubah ya, justru menentang apa yang disampaikan oleh Allah, baik di dalam di dalam kitab Taurat, Zabur, Al-Quran ataupun Injil, itu ditantang semua. Umat seperti inilah umat pengacau. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau sudah ada yang menentang para nabi-nabi terdahulu, ini mengindikasikan nabi yang menyampaikan ini adalah nabi palsu sebagai penentang kebenaran yang datangnya dari Allah, bukan lagi merubah. Kalau merubah masih ada yang benarnya. Tetapi kalau sudah menentang, wah itu sudah luar biasa. Inilah letak pengkhianatan terhadap para nabi. Itu pengkhianatan itu namanya. Terima kasih. Dani. Ya, terima kasih Bang Dani. Mungkin Bang Ginting mau menanggapi nanti setelah itu Kang Tuan mau tuh siap-siap tadi mau nunjukin tekstual. Silakan Bang Ginting. Pak Dani begini. Tadi kan Bapak bilang nih, Allah pernah berikan kitab sebelumnya. Tapi dia nggak mau jaga nih. Kenapa Pak? Ya, karena yang namanya Sang Pencipta alam semesta pasti punya tujuan. Cuman tujuannya kan kita sebagai manusia yang zahir ini, yang awam ini, tidak
mengetahui maksud dan tujuan Allah. Kan kita kan nggak ada diberitahu tujuannya. Tetapi hikmahnya apa? Dengan adanya perbedaan yang Allah ciptakan kepada manusia, supaya manusia berpikir mana yang terbaik yang dapat menjadi, yang menggunakan akalnya, yang menggunakan pikirannya untuk mengetahui kebenaran itu. Kalau tidak ada, misal, ya ini contoh aja ya, ilustrasi sebagai orang ilmuwan, kita itu bisa mengetahui putih kalau ada hitam. Coba Anda renungkan itu. Kita bisa mengetahui warna putih ini karena ada warna hitam. Coba kalau tidak ada warna hitam, warna putih semuanya, di mana kita akan mengetahui ada warna hitam? Coba Anda renungkan itu. Begini, Pak Dhani, ini agak lucu sebenarnya sih. Kenapa Allah pernah memberikan kitab? Ya cukup banyak lah kalau begitu ya. Ada beberapa kan. Oke, saya paham maksudnya. Saya paham maksud Anda. Kenapa enggak begini ya? Saya paham maksud Anda. Sebentar, gini, saya sudah tangkap. Jadi jangan dipotong dulu, Pak. Anda menjelaskan. Saya sudah nanti Bapak salah tangkap nanti gitu loh. Oke, saya udah nangkap. Kenapa? Begini, Pak. Kan begitu. Begini, biar, Pak. Selesaikan dulu, Pak. Biar, Pak. Gini, saya kasih ilustrasi deh. Saya nggak mau nyinggung juga begini ya. Saya biasa begini, Pak. Saya masak nih. Saya belajar masak ya. Habis itu saya coba nih. Ya, bikin donat saya, Pak. Saya bikin donat pertama nih. Waduh, keto ini bentuknya masih kurang sempurna nih. Nah, udah. Buang yang satu nih. Tak bikin lagi donat yang kedua, Pak. Kan begitu. Wah, ini udah mantap nih. Tapi kayaknya masih kurang ini. Tak bikin lagi yang ketiga, Pak. Nah, kira-kira begitu, Pak. Kenapa bisa begitu ya? Makanya tadi dibilang, sebentar, Pak. Makanya dibilang tadi, yang kitab yang pertama atau yang sebelumnya, dia nggak mau jaga nih. Nah, jadi nyambung jadinya gitu loh, Pak. Berarti yang pertama atau yang sebelum Quran ini berarti nggak sempurna dong, kan begitu. Ini ada uji coba atau gimana? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya nangkap sekali. Makanya Allah menciptakan perbedaan itu ya. Coba Anda pelan-pelan memahaminya. Sesuai dengan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Mulk yang mengatakan liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu ingin menguji manusia. Sekali lagi, ingin menguji manusia. Mana yang menggunakan akal pikirannya, mana yang tidak. Mana yang menggunakan ilmu pengetahuannya untuk mencari kebenaran dari Allah itu atau tidak. Kita sebagai manusia, sebagai orang yang punya peradaban yang selalu meningkat. Tanpa ada perbedaan yang Allah ciptakan, tidak mungkin manusia ini bisa melakukan peradabannya meningkat. Itu secara keilmuan itu sudah membuktikan konflik itu bisa meningkatkan peradaban manusia, meningkatkan pola pikir manusia. Kalau tidak ada perbedaan, kita nggak bisa maju-maju. Contoh simple sekali di muka bumi ini. Kita lihat orang primitif yang tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Ya begitu terus. Coba Anda renungkan itu. Makanya Allah katakan Iqra, baca di lingkungan kamu. Iqra. Itu ayat yang pertama kali. Baca. Benar tidak? Itu yang Anda renungkan. Kenapa Allah ciptakan perbedaan itu? Supaya kita bisa berpikir. Supaya kita hidup ini punya pilihan. Kamu mau milih yang mana? Mau milih yang kanan atau milih yang kiri? Allah berikan kebebasan kepada manusia. Kalau kamu memilih yang kanan, larinya ke surga. Mau milih yang kiri, lari ke neraka, silakan Anda pilih. Makanya di dalam Islam tidak ada ikrah hafidin, tidak ada paksaan di dalam agama, tidak boleh. Itu pilihan Anda. Kan begitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Kalau tidak paham, mungkin Bang Juma lebih pas sekali untuk menjelaskan narasinya. Kalau saya mungkin kurang pas ya, karena mungkin ada kekurangan saya di dalam berdialog. Enggak, Pak Dhani pas mumtaz, masya Allah. Barakallah Pak Dhani. Tinggal earphone-nya Pak Dhani itu aja timbul tenggelam, Aku dengerin dari tadi loh. Oke, boleh saya tambahkan, Dinda? Gurunda gas, silakan. Oke, jadi terima kasih ya, Saudara Dhani, Anda bertanya begitu baik. Jadi begini, Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Walakad bawwana bani Israel mbawa'a sidqin
wa razaqnahum minat thayyibah. Jadi Allah menerangkan begini. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut di dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Itu poinnya. Jadi Allah mewahyukan Taurat kepada Bani Israel itu tujuannya untuk kemudian merangkum segala aspek yang terkait dengan Bani Israel. Jadi Al-Quran itu memang mengukuhkan Bani Israel ini adalah orang-orang pilihan. Allah menerangkan walaqad bawwa'na Bani Israel mubawwa'a sidqin wa razaqnakum minat thayyibah. Jadi memang mereka diberikan kemuliaan. Tapi kemudian kemuliaan itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja. Makanya Al-Quran itu menerangkan apatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna. Itu ada pernyataan Allah begitu. Yuharrifuna min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini diperuntukkan kepada umat muslim setelahnya. Setelah Allah memberikan kitab pengajaran kepada umat terdahulu, mereka gemar merubah dan menyembunyikan. Lalu Allah menegaskan nih, maka apakah kamu wahai orang Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka, ini segolongan bukan semuanya, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Saya kasih contoh satu untuk membuktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu benar. Silakan buka buku Matius, kitab Matius sahabat saya, Matius 7 nomor 12, diterangkan begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuatlah demikian supaya mereka itu kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang kita cari deh, ada enggak di kitab para nabi milik Yahudi atau di Torah miliknya orang Yahudi yang menerangkan data ini? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, berbuat baiklah demikian agar kepada mereka juga. Ada enggak di dalam Torah? Ada enggak di kitab para nabi? Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri, Anda tidak akan menemukan itu. Tapi ditemukan di mana? Ditemukannya justru di Lukas. Lukas 6 nomor 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Bukan di kitab para nabi, bukan di kitab Torah, tapi di Lukas. Ini pembuktian sangat sederhana. Belum lagi kalau kita masuk di dalam data-data yang lain, Matius 7 misalnya. Di situ Matius 7 nomor 12 dikatakan bahwa ada hal yang ada di dalam kitab Torah dan kitab para nabi. Tetapi tidak ada tertulis di kitab Torah. Yang ada hanya tertulis di Lukas. Lukas 6 nomor 31. Nah, Markus 1 nomor 2 katanya tertulis di kitab Nabi Yesaya. Begitu dibuka kitab Nabi Yesaya, tidak tertulis di kitab Yesaya. Adanya tertulis di Maliaki 3 nomor 1. Inilah bukti yang diterangkan oleh Al-Quran. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahu thumma yuharrifun mim ba'di ma aqaluhu wa huwa ya'lamun. Mereka menyembunyikan, mereka merubah. Dan data itu ada pembuktiannya. 1400 tahun silam Rasulullah mengabarkan mereka merubah. Hari ini kita buktikan perubahan itu jelas ada. Tertulis di kitab Torah, tapi ternyata bukan di Torah tertulisnya di Maleaki. Nah ini pembuktian yang sangat-sangat sederhana. Nah, kalau kemudian sahabat saya mengatakan, kenapa kemudian berubah? Itu memang dikhususkan kepada Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqq, ya ayuhan nasu. Wahai sekalian manusia,
Itu pernyataan itu seperti itu. Nah, kalau Nabi Musa, ya Bani Israel. Isa, ya Bani Israel. Seperti itu adanya. Sehingga jangankan Al-Quran, sekali lagi saya katakan, jangankan Al-Quran, kitab sahabat saya saja membuktikan bagaimana Musa menerangkan, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang kau masih hidup bersama aku. Aku loh, aku yang membebaskan kalian dari perbudakan Mesir, aku yang memperlihatkan kalian mujizat Tuhan langsung dari langit. Anda minta makan, tak kasih makan langsung jatuh dari langit. Anda tak kasih daerah atau tempat nyaman, aku kasih Kanaan tempat nyaman. Aku kasih kamu bebaskan, aku merdekakan kamu. Kurang apa lagi? Tapi apa kata Musa? Aku berada di tengah-tengah kalian, kalian telah memperlihatkan tegar tengkukmu, apalagi nanti setelah aku mati. Itu. Nah, bagaimana coba kita lihat dalam kitab Anda? Terekam dengan jelas, Nabi Musa 40 hari menerima loh 2 batu. Begitu turun, setelah dimerdekakan dari perbudakan, berikut turun, apa yang terjadi? Mereka membuat Tuhan baru, bentukan lembu dari emas. Bayangkan, ada Musa di tengah mereka. 1700 kemudian muncul sosok manusia bernama Yesus. Apa diterima? Tidak, ditolak. Jadi bagaimana mungkin kemudian Kristen yang kita temukan hari ini adalah ajaran dari Bani Israel? Bukan, Bani Israel itu tegar tengkuk. Yesus saja ditolak. Jadi jangan mimpi kemudian ajaran yang kalian terima itu dari Bani Israel. Bukan. Dari penyesat-penyesat yang Yesus katakan, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, Kristus palsu, dan seterusnya. Itu bisa dibuktikan secara data. Demikian sementara. Kang Slayer mana tadi? Mana gintingnya nih? Gintingnya hilang. Aduh. Gak kuat dia, gak kuat mendengarkan kebenaran. Ini Injili langsung aja pendengar Bundiman, ikhwah. Iya, Assalamualaikum. Dengar Budiman tuh. Iya. Lanjut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Moto belum Waalaikumsalam sempat. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Tuan Moto untuk tausiahnya. Iya, Bang. Lanjut. Enggak apa-apa. Terima kasih Bang Juma. Ya, dilanjut aja yang tadi Bang Tuan Moto yang tadi itu kentang udah sempat share screen. Udah nggak apa-apa itu. Intinya juga nggak ada. Jelaskan Bang Juma itu tadi. Udah masuk di akal itu. Ngomong apa lagi? Udah tulis kok. Ya. Pendengar Budiman ini belum ya. Silakan Bang pendengar Budiman, Horas. How are you, bro? Horas ya. Jangan di live chat, langsung aja ditanya Bang pendengar Budiman. Kami semua di sini siap menjawab, para ustadz kami masih ada yang melek. Silakan. Bang pendengar Budiman. Bang pendengar Budiman. Kalau nggak ada pendengar Budiman, ya penglihat Budiman lah. Bang Munir nih ada aja Bang Munir. Akimoto lanjut aja yang tadi nggak apa-apa. Iya, betul. Ya, ini apa ya? Tausiah kita di sini kan tidak hanya ditujukan kepada lawan dialog, tapi kepada ikhwah yang di live comment juga dan juga yang di majelis Zoom. Fadl lanjut. Ya kan Ginting mau siap-siap mau jadi mualaf. Ya, silakan Bang Tuan Moto, silakan Bang Tuan Moto. Kami nyimak. Tadi sebenarnya saya pengen nunjukin yang banyak perubahan di dalam biblosnya mereka sih itu sebenarnya. Tapi karena yang menanyakan sudah nggak ada ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau memang itu sebenarnya sih tadi ada yang menarik sih waktu saya di pas bagian terangkan itu kan sudah sempat saya kasih itu ya, cuman nggak enak ya saya ngomong karena memang bukan bagian saya gitu, Pak Ali Musa kalau nggak salah. Sebenarnya saya juga udah ngasih apa ya, ngasih marking ya, ngasih tanda di teksnya, cuma mungkin itu beda bahasan gitu. Dan memang kalau dilihat secara perubahan ya ada sih, misalnya yang tadi aja lah simple, yang di Yohanes 19 ayat berapa ya, ayat 14 ini kan,
Di sini kan hari itu ialah persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, kalau dilihat di dalam Textus Receptusnya, di sini kan ende paraskeun to pascha ura de di sini usei ekte. Nah, kata ekte ini kan sebenarnya ini tuh bukan yang ke-12, tapi ini tuh pasti sebentar jam 12. Kiranya kawan-kawannya saya mau saya live dulu karena udah malam. Oh iya, ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan sebentar. Ini kata ekte ini ya pasti akan berbeda, bukannya jam 12 karena kita lihat karena King James Version juga perujukannya lebih banyak ke TR atau Textus Receptus, ya pasti akan berbeda. Di sini kan udah kelihatan banget bedanya. 1, 2. Apa namanya di sini jam di LI itu jam 12, di King James-nya jam 9 ya. Nah, itu dia. Dan Pujangga bilang sih itu jam 12 waktu Indonesia. Tadi dan itu waktu Israel ya. Ya itu sih sebenarnya terserah sih. Cuman ada sebenarnya satu yang menariknya juga kalau dilihat di Yehezkiel. Yehezkiel. Mana ya? 9 ayat 46. Nah, ini sering bukan sering ya. Mungkin ada sebagian Kristen itu menarasikan atau membangun premis dia tuh bilang penyaliban itu sudah dinubuatkan atau salibnya sendiri sudah dibuatkan di Perjanjian Lama. Contoh 9 ayat 6. Di sini orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T. Amazing, ada huruf T. Jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Sebenarnya kalau dilihat di dalam King James pun nggak ada huruf Latin, huruf T itu. Di sini nggak akan kita temuin. Tapi kenapa ini bisa muncul? Di sini nggak ada. Kalau Kalau kita lihat mau di Septuaginta juga nggak bakal ada. Huruf Latin T nggak ada. Sorry. Di sini tuh nggak ada huruf Latin T. Mau kemana? Mau ke orangnya juga nggak perlu baca Ibraninya kalau ngelihat bener ini mesoranya ya. Nah, oke. Di sini juga nggak ada huruf T, nggak ada. Dibilang ini ada huruf T tuh dasarnya tuh dari mana? LAI ini sebenarnya itu aja sih sebenarnya yang simpel dari saya sih. Sebenarnya ini yang harus jawab ya teman-teman Kristen sih. Mungkin bisa kasih penjelasan atau pencerahan ini sumbernya dari mana gitu aja. Siap. Makasih Kang Moto, Masya Allah. Antum kok puyeng, yang punya kitab aja nggak puyeng, heran. Ya, antum nyari-nyari kenapa dan gimana? Kok begitu? Yang punya kitab jocos itu aja. Kemarin kandang tandang ini yang menarasikan Edwin, cuma mungkin teman-teman Muslim lebih belum sempat ngebahas yang ini nih gitu kan. Tapi saya catat di otak, ini nih begitu saya cek langsung, karena waktu itu kan saya lagi di jalan, saya cuma lihat YouTube-nya doang. Saya cek mesorahnya maupun di Septuaginta nggak ada yang kayak begini. Itu aslinya huruf T kecil apa T besar itu?
T2 itu. Ini si apa pendengar Budiman atau siapa namanya ya? Udah nggak ada, Hi. Kabur dia, nggak mau speak up. Ya, yang siapa tadi? Yang apa? Namanya siapa tuh? Yang Pendengar membahas. Budiman. Iya, keledai liar itu anak itu harus diterapi loh itu. Kasihan kalau kesasar terus. ODGJ dia. Ya, karena menurut bahasa Ibrani, kalau dalam kitab Ibrani, ya pere itu tidak seperti yang dipahamkan oleh misionaris kepada mereka si Kristen ini, nggak kayak begitu. Justru bahasa Ibrani pere itu adalah merupakan pujian yang sangat luar biasa kepada Nabi Ismail. Itu adalah sifat tangguh, manusia yang bebas mengembara sekaligus berburu di padang pasir. Nah, itu julukan hebat terhadap Nabi Ismail. Bukan pencuri keledai ya. Pencuri keledai itu lain lagi datanya itu. Kalau yang curi keledai itu kita tahu siapa. Nah, lalu kemudian kalau dibandingkan dengan Bani Ismail dengan Bani Ishak, itu parah itu kalau kita melihat di dalam data 2 Samuel 17, kemudian di dalam Kejadian 49, kemudian Bilangan 23, lalu kemudian 2 Raja-Raja 23 nomor 20. Itu kejam kali Tuhan menceritakan tentang orang Israel itu. Belum lagi kalau ketika kita membaca Kejadian 49. Dari nomor ayat 1 sampai seterusnya itu menceritakan tentang hal-hal yang akan terjadi terhadap keturunan Yakub. Sampai kepada data 27 disebut sebagai serigala liar dan seterusnya. Yehuda, anak Ishak, adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia menyiarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani mengganggunya, membangunkannya? Lihat suatu bangsa Israel yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Ini justru sangat luar biasa ya, penghinaan Tuhan terhadap keturunan Ishak. Itu bisa dilihat dalam Bilangan 23. Gemar membunuh, meminum darah, pembunuh dan seterusnya. Itu kejam. Ya, kalau kata pere dikatakan sebagai Ismail keledai liar, sebenarnya bukan pere di situ karena Al-Qur'an ini Al-Qur'an dan juga Torah itu diwahyukan tanpa nikut. Tak ada tanda baca sama dengan Al-Qur'an. Jadi yang ada itu boleh parah, boleh pere, boleh piri, boleh pira dan seterusnya. Nah, kalau parah itu artinya apa? Kena terhadap nubuatan. Kenapa? Karena janji Allah di dalam kitab Kejadian 17, Allah berjanji kepada Abraham untuk menjadi bapak dari sejumlah besar bangsa. Keturunannya akan banyak seperti buih di lautan. Artinya, yang benar itu bukan keledai liar. Kalau mau dipaksakan masuk ke dalam kritik teks, maka di situ adalah parah cocoknya. Laki-laki yang subur. Ya, Ismail itu. Makanya keturunannya banyak. Tergenapi Kejadian 17 itu. Bahwa dia akan menjadi bangsa, bapak-bapak sejumlah besar bangsa. Allah menerangkan di ayat nomor 20 di Kejadian 17. Allah berfirman tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu wahai Abraham. Ismail akan aku berkati. Kubuat beranak cucu yang sangat banyak. Ia akan mempernakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi bukan pere, bukan keledai, tapi itu adalah laki-laki jantan, laki-laki tangguh. Dia adalah laki-laki yang subur, yang sehat, bukan penyakitan. Lalu kemudian teman-teman kita perlu ingatkan lagi kepada Kristen ya, selalu mereka itu mencari titik di mana kita umat Islam ini ingin dipecah belah dengan orang-orang Yahudi. Dalam arti kata tentang apa yang diberitakan ya, terkait dengan yang terjadi sekarang ya itu lain cerita. Tapi yang ada di dalam kitab mereka itu justru terbalik. Bagaimana kemudian Nabi Ismail dan juga adiknya Ishak
menguburkan orang tuanya bersama-sama, hidup berdampingan mereka. Bagaimana kemudian, saya sudah ceritakan kepada Dinda Kores, bagaimana kemudian Abraham justru hidup bersama dengan Hagar dan juga Ismail. Di hari tuanya meninggal si istri Sarah, barulah kemudian Nabi Abraham datang kepada tempat kediaman istri pertama untuk menguburkan, membelikan tanah sebagai orang asing. Itu sudah tamat kita itu cerita-cerita begitu. Jadi si pembawa kabar tadi itu mau diterapi anak itu, jangan dibiarkan liar. Justru dia yang kayaknya kelihatan ayam liar. Harus dipahamkan itu tentang kitabnya Bani Israel. Orang Yahudi saja, praktisi Yahudi yang ada di negara kita ini di Indonesia, itu tidak pernah menghujat Nabi Ismail karena mereka tahu Nabi Ismail itu adalah anak daripada Nabi Ibrahim, Nabi Abraham. Mereka sangat menghargai itu. Hanya misionaris lah yang kemudian menanamkan konsep bahwa Ismail itu sebagai keledai liar. Padahal bukan keledai liar, itu ada laki-laki tangguh, laki-laki subur. Kenapa dikatakan parah? Karena ya dia laki-laki subur yang memang dijanjikan kepada Abraham keturunannya akan menjadi beranak cucu yang banyak. Bukan impoten, kayak ada yang mengaku 100% manusia tapi kok enggak nikah, usia sudah 33 tahun. Malah laki-laki yang bersandar di dadanya ke dia. Saya kira begitu sahabat, mohon maaf kalau saya menimpali ya, sekedar untuk nambahkan aja sedikit. Silakan dilanjut yang lain. Bang Ucok. Nah, kemana moderatornya nih? Bang Kores. Yang Ini tulisannya udah nggak ada, habis. Iya. Ini ada Ustadz Ali Doski juga, mungkin mau menambahkan. Sehat Bang Juma. Alhamdulillah sehat, akhi. Antum gimana, sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku mau bertanya Bang Juma, masalah ini. Ya. Assalamualaikum untuk teman-teman. Waalaikumsalam. Masalah ini apa namanya? Ya udah lengkap banget tadi, udah dijelaskan sama Ustadz Zuma. Ini saya kan ini silaturahim aja lah, ngumpul-ngumpul. Saya tanya, nyimak aja ini teman-teman. Silakan Pak. Gimana Ahi? Masalah kata nubuatan dari Nabi Musa ya, yang diklaim orang Kristen. Yang masalah ini adalah apa ya? Lupa gue mana. Ya selalu mendengar dari YouTube-nya Bang Juma. Yang mana tuh? Masalah Paulus itu. Oh iya. Iya gimana? Itu yang saya dapat dari Yohanes. Yohanes 13 dan ayat 6 itu bisa diklaim. Yohanes berapa? Yohanes berapa, Bang? Yohanes 3 ayat 6 itu perkataan Paulus juga saya dengar. Saya teliti, tidak ada perkataan Yesus atau Al-Masih. Yohanes 3 ya? Ya. Yohanes 3 nomor 6. Iya. Mengenai daging lahir dari daging. Iya. Itu kayak dengar, itu saya teliti itu perkataan Paulus, bukan perkataan Yesus. Iya. Jadi kalau iya gimana? Karena itu kalau yang saya dengar dari siapa namanya itu yang selalu bertanya sama abang, tapi tidak mau mengambil hikmah dari abang. Yang masalah Paulus tuh. Iya, jadi kalau mengenai ayat sahabatku ya, mengenai ayat di kitab mereka memang kita harus hati-hati karena Rasulullah Muhammad SAW juga itu kan menerangkan di hadis Sahih Bukhari, jangan kau terima, jangan kamu tolak. Kemudian Al-Quran sudah nyata menjelaskan ke kita bagaimana tipikal umat terdahulu.
Nah, kalau diterangkan di dalam data mereka ini di nomor 6 di Yohanes 3, itu mereka jadikan acuan untuk menuhankan Yesus karena dia mengatakan bahwa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kan begitu ya? Ya. Iya, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sebenarnya kalau kita ingin menggunakan akal sehat, ya ini nggak masalah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, betul. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, juga betul. Nah sekarang begini, secara logika, yang melahirkan kita ibu punya jasad, ya. Ibu punya roh, ya. Jadi dia melahirkan anak yang punya jasad dan roh, salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Nah, cuman yang jadi masalah di sini adalah mereka yang selalu menuhankan roh, menganggap bahwa Tuhan itu adalah roh. Padahal dalam pengajaran Bani Israel, dalam hal ini praktis Yudaism, mereka tidak pernah mengartikan Tuhan itu adalah roh. Tidak pernah mengartikan Tuhan itu adalah roh. Nah, bahasa Indonesia kita, roh itu adalah makhluk gaib. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu gaib, betul. Tapi kalau dikatakan Tuhan itu roh, ya kita tahu sendiri roh itu adalah makhluk. Kalau di Sumernya itu sudah jelas tuh kalau katakan ruah itu kan. Nah itu, itu ruah. Lebih parah lagi tuh. Karena kalau orang, iya betul, mereka menyebutnya ruah. Kalau berbicara mengenai ruah, perspektif bahasa teman kita praktis Yudaism, mereka akan larinya kemana? Kekuatan, spirit, iya kan? Kekuatan udara. Nah itu dia. Tapi kalau dan udara Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ya nggak masalah, itu benar. Bukan Tuhannya yang melayang-layang, tapi udara Tuhan. Artinya udara ciptaan Tuhan. Iya, masuk di akal itu, masuk di akal. Oh iya pasti masuk di akal. Karena memang Yesus menyeru umatnya untuk mengasihi Allah dengan akal sehat. Iya betul. Kan ini kalau di baca di Deparim, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Tapi kok diklaim orang yang Kristen, kenapa dia menyembah Yesus? Itu diklaim orang tuh. itu dia. Sementara karena perkataan bukan perkataan Yesus, sementara perkataan Mose atau Musa. Sementara itu diklaim orang tuh Yesus mengedapi hukum Taurat. Menggenapi itu menjalankan perintah, bukan seperti yang bukan hukum-hukum 10 perintah dari Taurat itu berbeda-beda. Karena orang Yudaism ini kenapa Islam itu akan bangkit? Saya mendengar dari Pak Topias Singyara dari Yudaism. Kami teliti di Torah, baca Deparim dan Sumernya. Shema Israel, Adonai Elohim, El Abraham, wal Ishaq, Ismail. Ismail itu kan diteliti dengan agama Islam, Bang. Pendapat Rabi Yahudi namanya Topias Singyara. Itu bisa dimaknai agama Ismail itu Islam atau ayahnya itu Islam semua, para nabi itu Islam. Tidak ada yang kami tolak. Karena Yudaism lainnya menolak agama tidak menerima nabi-nabi sebelumnya. Karena sudah kebanyakan orang Kristen ruah. Kalau riyahmi, kalau kita mengklaim itu sudah keliru. Kalau karena itu genapilah segala roh. Orang itu mentuhankan roh, itu orang Kristen. Itulah keliru kali kalau kita bilang logika sekolah ini. Sementara kita lahir, kita kan masih ada daging. Kita harus membutuhkan roh. Beda dengan Allah. Kalau kita bilang Allah itu Allah Hashem, kalau saya bilang kan Hashem, itu nggak disebutkan Allah. Berbeda dengan pendapatnya Pak Topias Singyara. Hashem itu tidak disebutkan dengan Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Atau di Sumer, tidak Deparim, atau
di Persib nggak boleh disebut Allah. Hashim tidak boleh disebut Allah. Saya bisa terfokus di akalku. Hashim itu apa? Tidak boleh dinamakan Allah. Makanya umat Kristen beranggapan Hashim itu Allah, Yahweh itu Allah. Sementara kalau di Sumer itu Yahweh itu perbuatan Yahweh itu disebutkan iblis. Kepikiran kayak gitu, Bang. Aku kalau dapat pemahamanku di situ. Iya. Kalau Kristen kan nggak tahu apa ajaran Yesus, apa membedakan ajaran Yesus dan membedakan ajaran Paulus. Kan yang saya dengar Paulus itu kan dulu ya taat, mempelajari kitab Taurat, dia murtad. Bang. Iya betul. Murtad. Pemimpinnya Gamaliel ya. Itu ada dilihat bisa dilihat di Galatia 2 itu lengkap itu. Jadi dia mengaku diutus untuk non Yahudi, diutus kepada orang-orang yang berkulub kata dia. Sementara Petrus diutus untuk orang-orang yang tidak berkulub. Berarti Paulus dengan sendirinya mengaku sebagai utusan untuk orang Kristen, orang-orang non Yahudi gitu. Itu ada di data Galatia 2 nomor 7 sampai nomor 8. Galatia 2 nomor 7 ya? Iya, buka aja di Galatia 2. Di situ sangat jelas bagaimana kemudian dia ribut dengan Petrus. Petrus untuk Yahudi, kata dia, saya untuk orang berkulub. Kalau orang berkulub kan non-Yahudi, bisa kita pelajari Galatia 2 mulai data pertama sampai nomor 14. Oh iya. Situ pertentangannya situ sudah sangat jelas tuh. Bahwa Paulus memang mengaku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tidak bersunat berarti kan berkulub, ya kan? Ya. Nah, itu pengakuan Paulus sendiri. Makanya aku selalu kali dengar abang berdiskusi tentang kayak gitu, tapi orang tidak mau menerima kebenaran di dalam kitab mereka. Ya, kenapa tidak mau menerima kebenaran? Karena memang sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri berdasarkan kitab mereka di dalam Matius 23 nomor 15 itu, Bang. Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Siapa yang dimaksud ahli Taurat ini? Di sini tidak pernah dikatakan celakalah kamu, wahai orang Arab. Gak pernah diterangkan. Celakalah kamu, hai orang ahli Taurat, hai orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan seorang saja untuk masuk menjadi penganut ajaran agamamu, dan sesudah mereka bertobat, kamu menjadikan mereka itu orang neraka, penghuni neraka maksudnya, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi orang yang diajarkan nantinya oleh orang Farisi dan ahli Torah yang kemudian mengaku sebagai pengikutnya, memang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Kalau ahli Taurat itu kejahatannya apa? Hanya menolak kenabian Yesus. Tapi kalau yang satu ini, ya selain menolak kenabian Yesus, juga mengangkat Yesus itu menjadi Tuhan. Jadi 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat. Nah ini nubuatan, Matius 23 nomor 15. Siapa yang menggenapi itu? Siapa yang mengarungi lautan? Coba kita lihat bagaimana surah-surah Paulus. Bagaimana kemudian Paulus itu menjelajahi Antioquia, semenanjung Antioquia dan seterusnya. Dia berlayar kemana-mana. Lalu kemudian menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan kemana-mana mengajarkan tentang surah-surahnya? Ya Paulus, the gang. Makanya sampai kepada Antioquia, sampai kepada perkampungan-perkampungan orang yang masih menggunakan bahasa Yunani. Gitu. Orang-orang Roma, di sanalah Paulus itu keliling. Ini nubuatan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan
untuk mengajak orang bertaubat dan masuk menjadi pengikut agamamu. Dan setelah mereka bertaubat, kamu menjadikan dia ahli neraka atau orang neraka atau penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Siapa mereka ini? Siapa yang mengaku sebagai orang yang menerima pengajaran dari ahli Taurat? Orang Farisi. Islamkah? Atau Kristenkah? Atau Hindukah? Atau Buddhakah? Nah, silakan teman-teman Kristen kalau mendengarkan itu, pikirkan itu. Iya, betul itu Bang. Betul itu. Iya. Makanya tapi kalau aku apa Bang? Uklit. Kalau di dalam di akal sehatku, waktu menggenapi segala dosa atas dosa waris. Itu kalau kita buka di Kejadian 2 ayat 9 itu tidak ada dikatakan berdosa terhadap ini kan diklaimnya orang tuh sampai ke Nabi Adam dan Hawa. Itulah digunakan Paulus. Makanya Paulus itu berdusta, mengambilnya kesimpulannya. Kalau kita buka Galatia itu, makanya Galatia 2 dan seterusnya ayat 6 itu dan seterusnya. Makanya Ratu mengambil Kejadian 2 ayat 9 itu, Allah Khalik dan menciptakan engkau Adam dan Hawa dan ular. Itu yang menebus dosa waris. Itu nggak masuk di akal. Kenapa? Sedangkan Hawa dan Adam diturunkan ke dunia, bukan diusir. Secara pandangan kalau logika tuh, karena justru orang Kristen itu bisa menimbulkan pengampunan terhadap Tuhan Yesus. Ya sementara yang dituhankan Tuhan Yesus kalau dalam klaim pemikiranku kalau saya dulu belajar di Kristen atau di Katolik itu saya pelajari justru orang itu tidak tahu apa yang dimaksudnya di dalam di Kejadian 2 dan ayat 9 itu. Tapi aku tidak mikir. Kalau saya bilang pikir dulu, baca dulu Bible-mu, baru mikir. Makanya kalau orang Islam, kalau macam Bang Juma, itu luar kepala, kalau saya bilang. Kenapa? Sampai Galatia dan seterusnya menguraikan dengan kitab-kitab itu, justru Al-Quran. Jalikal kitabullah rasul udallil muttaqin. Akan sempurnalah kitab-kitab sebelum engkau, ya Rasulullah. Sudah jelas kenapa orang itu tidak mengambil hikmah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh dikurangi atau ditambahkan. Karena Al-Quran itu sudah jelas. Makanya kalau yang saya katakan bahwa Islam lah yang diperuntukkan bagi orang yang berakal. Iya. Agama yang sempurna itu kan Islam. Sebelum ada alam semesta itu tetap Islam. Kalau kita buka di Kejadian 2 itu, ayat 9 itu, sudah jelas. Allah Al-Khalik. Kalau kita teliti, Al-Khalik itu disebutkan agama Islam. Karena kalau aku belajar dari apa di Kira sana, Pak. Orang itu meneliti manusia Al-Quran, itu sudah jelas. Al-Khalik, Allah Al-Khalik, agama Allah itu Islam. Sebelum alam semesta diciptakan. Contohnya, ini bicara logik aja. Manusia tercipta dari apa? Nabi Adam tercipta dari apa? Ya tanah. Kalau kita, ini sebagai najis dan kotor. Antara sperma dan sel telur atau opum, itulah kita. Apakah Yesus yang menurut Buddha Maria dan dilahirkan dia? Apa itu anak Tuhan? Bukan. Enggak masuk di akal. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan roh di dalam rahim seorang ibu. Kenapa kita tidak disebutkan Tuhan? Karena manusia tidak disebutkan Tuhan.
Kalau itu Allah tuh roh, sementara Allah itu tidak disebut Allah. Allah menciptakan segala roh. Allah itu tidak roh. Makanya orang Kristen nggak bisa menjawab satu pertanyaan itu. Di waktu yang saya jumpa dengan ini Bu Herni, nggak bisa jawab dia. Iya betul. Makanya aku kasihan aku bang sama siapa Herni ini. Selalu berhadapan dengan abang. Iya. Karena aku kasih aku nih abang selalu dia porat tuh bang, dia oten. Aku selalu kudukungnya bang, kudukung bang Juma. Makasih bang. Karena aku minta saran abang kalau buat diskusi sama Sofiatul dan seterusnya, lebih baik abang stopkan dulu, tenangkan diri abang, lakukan tenangkan pikiran abang supaya abang jangan pertimbulan oten itu selalu menyebut abang supaya abang itu bisa murtad begitu. Waktu begitu firman Rasul. Iya betul. Karena aku makanya aku selalu minta berdoa sama Allah Taala, ya Allah berikan Bung itu kokohkan dalam menghadapi musuh-musuhnya Allah, supaya mereka berpikir. Aku itu minta dari Allah supaya aku tuh tenangkan supaya Allah tuh berikan Allah ketenangan. Ya, makanya orang tuh nggak tahu apa isi Alkitab, apa isi Al-Quran. Makanya aku sarankan ke abang Jum'ah, tenangkanlah jiwa abang dan hati abang supaya abang kalau buat diskusi santai aja gitu. Ya, itu yang susah itu untuk tenang itu. Iya, karena itu bang, menghadapi oten itu jangankan oten bang, murtad aja bang dari Islam seperti Fatih Mosaria, seperti Bu Herni itu terlalu terlalu radikal kali bang kalau saya bilang. Iya betul. Kalau abang menghadapi hati Mas Adia dan seterusnya, biarkan dia ngomong bang. Itu aja. Daripada abang Fatimah nggak mau lagi. Mau lagi dia? Nggak mau. Udah sampai komentar video YouTube-nya. Sudah sering pun kita berbalas konten. Kita kasih nomor HP juga. Mana kita bang? Mana kita buat apa bang? Ini aku buat tema untuk abang bang. Nanti di admin abang. Jesus is not God. Mary is God. Buat itu pasti orang nggak bisa jawab itu. Setengah mampu surat itu bang. Itu buat temanya. Pasti aku nih. Itu dari setahun yang lalu aku mikirin itu. Supaya kemana Bung cuma bisa membuatkan tema kayak gitu. Supaya orang nggak bisa jawab pertanyaan. Pasti orang bingung. Iya. Pasti orang tuh mau masuk Islam. Itu dari 1 tahun yang lalu Bang Juma. Pemikiran itu bang. Mana kok Bang Juma tuh bisa membuat tema kayak gitu? Biar supaya orang tuh terangsang otaknya menerima kebenaran dari ajaran yang mengajarkan itu. Aku berguru juga ya. Aku banyak belajar dari Abang juga ya Pak. Iya. Terangsang otakku bang. Terangsang siapa Paulus itu, siapa Yesus itu, siapa yang dilahirkan Nabi Maria dan seterusnya. Itu terangsang otakku. Aku selalu ini bang YouTube abang download bang sampai mendengarkan dari pagi ke siang dan ke pagi mempelajari itu supaya aku bisa menghadapi musuh-musuh atau oten-oten dan seterusnya. Makanya aku bahasa Ibrani aku agak apal sedikit bang, tapi aku dulu pernah belajar sama Sofia Sinyera. Oh, Masya Allah.
Luar Karena biasa. karena kalau kitabnya udah agak ingat, apanya huruf-hurufnya udah agak lupa gitu. Tapi ingat sedikit lah. Kalau yang aku bilang kalau kita apa yang apa yang ingat ya. Wahai Abraham wal Ishaq min Ishaq Ismail itu agak lupa gitu. Tapi udah memahami, udah membaca Al-Quran dan seterusnya, udah agak itu udah. Kalau Al-Quran tidak ada keraguan. Ya. Ini masih ada ini pendengar Budiman. Ya, Silakan. baru naik ya. Ya, Bung Diman. Nanti nih Bung Diman. Silakan. Apa ada tema yang Anda ingin usung? Silakan. Silakan Pak pendengar Budiman, kalau punya unek-unek silakan. Keluarin aja di sini. Speak up aja. Gak usah malu-malu ya Bang ya. Iya. Kalau malu-malu nanti. Oh ya, aku dengar Bang aku dapat chat dari Her nih. Kenapa si Kors itu makin menjadi katanya, macam pendeta gitu. Ya sudah, ini aja datangin aja si Koresnya. Di Zoom kan beliau 24 jam itu. Kan gitu masalah. Makin kepanasan nak tengok. Ya salah itu ya. Ya jadi kepada ini iya biasa itu Bang. Pendengar Budiman, ini ada sedikit ilmu untuk Anda ya, supaya Anda catat. Apakah Allah itu pernah mewahyukan kepada para nabi sebelum Yesus bahwa semua manusia termasuk para nabi yang dilahirkan ke dunia ini sebagai anak cucu Adam itu terbelenggu dalam dosa waris yang hanya dapat ditebus dengan darah Yesus. Itu perlu Anda pahami itu. Karena Kristen itu kuatnya di situ, mengaku Yesus datang tebus dosa waris. Bagaimana mungkin kemudian ada dosa waris sementara penerima daripada kitab Torah itu diberi resep untuk menghapus dosa. Jadi setiap mereka berdosa ada resepnya untuk menghapus dosa itu bagi mereka. Jadi mustahil datang kemudian orang yang menanggung dosa orang lain. Di Imamat 23 nomor 27 itu ya, saudara pendengar Budiman, karena adalah pendengar yang Budiman dengarkan. Imamat 23 nomor 27. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Itu hari pendamaian itu artinya pendamaian itu hari penebusan, hari penghapusan, hari pendamaian antara Tuhan dengan Bani Israel. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itu. Jadi untuk mendamaikan Tuhan dengan Bani Israel itu pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu adalah hari pendamaian bagi Bani Israel. Jadi tidak ada itu konsep di Bani Israel Tuhan datang nuzul dibunuh untuk menghapus dosa manusia, nggak ada. Itu pendengar Budiman harus catat baik-baik itu. Lalu kemudian di dalam Imamat 7 nomor 26, 27, Yesus itu tidak mungkin kemudian, Bang Erwin, ya, tidak mungkin kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya maupun kepada umatnya bahwa Allah telah menobatkannya sebagai juru selamat dan bahwa darahnya akan dibayarkan oleh Allah kepada oknum sebagai tebusan dosa manusia. Jadi kalau Yesus itu adalah guru, ya, Yesus adalah pembimbing bagi Bani Israel, ya, dia malah mengajarkan hukum Taurat kepada murid-muridnya maupun kepada umatnya. Kenapa Yesus disebut guru? Karena dia mengajarkan Taurat. Nah, di antara ajaran tersebut, ya,
antara ajaran Yesus kepada Bani Israel yaitu Torah, itu ada ayat atau data pengajaran yang Yesus ajarkan mengharamkan darah sebagai minuman yang harus dijadikan sebagai alat untuk mentobatkan manusia. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya atau mengkhotbahkan kepada muridnya umat Israel bahwa dirinya telah dinobatkan sebagai juru selamat manusia. Dalam hal ini darahnya. Nggak ada itu. Boleh Anda lihat di dalam Imamat 7 yang saya maksud. Demikianlah juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu. Baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi tidak ada yang mengajarkan makan darah, minum darah. Sementara Kristen mengajarkan memakan dagingnya Yesus, memakan darahnya Yesus. Itu parah itu. Itu bertentangan sekali itu dengan pengajaran Yesus kepada Bani Israel ketika Yesus mengajarkan kitabnya Nabi Musa kepada umatnya. Yaitu pendengar budiman ya, yang harus Anda pahami ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah kemudian datang ke muka bumi menjadi makhluk, kemudian dibunuh oleh makhluk untuk menebus kalian dosa-dosa kalian. Enak kali kalian. Nyunat aja kagak, masa mau diselamatkan. Nah, lalu kemudian saudara menulis lagi nih ceritanya. Satu saja untuk Zulkifli, jangan merendahkan Tuhanmu sendiri dengan cara meragukan, ya ini dia, meragukan Alkitab. Bahwa Alkitab sudah tidak benar dengan cara tidak langsung kamu mengatakan bahwa Tuhanmu itu gak bisa menjaga firman-Nya sendiri, yaitu Alkitab. Apakah pantas Tuhanmu menjadi Tuhan, sedangkan Tuhanmu tidak bisa menjaga kita? Ya tanyakan kepada Tuhanmu. Tanyakan kepada Tuhanmu jika kamu kemudian mengimani Tuhannya Bani Israel. Ayo, tanyakan kepada Tuhanmu, mengapa dia tidak mampu menjaga umat Israel itu supaya tidak tegar tengkuk. Itu loh. Di dalam Ulangan 9 nomor 6, Keluaran 34 nomor 9, Keluaran 33 nomor 5, Keluaran 33 nomor 3. Bagaimana kemudian Tuhan itu menceritakan Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Tapi tetap aja dikasih kitab. Tetap aja dibebaskan dari perbudakan. Tapi apa yang terjadi? Yang membebaskannya yaitu Musa, apa yang dia katakan di dalam Ulangan 31 nomor 27. Sebab aku mengenal kedegilanmu, tegar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup sama kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Lalu setelah itu apa yang dilakukan oleh Musa? Ya, memanggil imam-imam, kemudian menuliskan Torah agar tidak dirubah. Tapi faktanya dirubah. Kamu mau lihat buktinya kalau kitab itu dirubah? Kamu punya Bible nggak? Saya tunjukkan ilmu samamu bahwa kitab Torah itu memang sudah dirubah-rubah. Mau enggak kamu ilmu gratis ini? Coba kamu buka di kitab 1 MKB 1. Apa yang diterangkan di kitabmu itu? Ya. Bagaimana kemudian diterangkan bahwa kitab Torah itu ketika ditemukan itu dibakar, dimusnahkan. Baca di kitab Anda kalau Anda masih mengimani kitab itu. Coba kita lihat. Ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang ada pada zaman itu membumi hanguskan kitab-kitab Torah. Dibakar, disobek. Baca di dalam kitab 1 Makabe 1 nomor 56 dan seterusnya. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Dan jika pada salah seorang di antara mereka terdapat kitab perjanjian atau kitab jika seseorang terpaut pada hukum Torah, maka orang itu dibunuh oleh pengadilan raja. Jadi bagaimana mungkin kemudian yang kau kitabkan sekarang itu kitab Taurat? Bukan kitab Taurat yang kau pegang sekarang itu, wahai pendengar budiman. 1 Makabe 1 nomor 56 nomor 57. Ya. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Nomor 57, jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau kitab seorang yang terpaut pada hukum
jika terdapat seseorang yang terpaut pada hukum Torah, maka dihukum mati. Jadi kau itu mendengarkan tentang Israel, tentang Yesus, tentang kitab-kitab terdahulu itu dari mana? Dari pengajaran yang tidak berasal daripada pengajarannya nabi-nabi, orang-orang Bani Israel. Ya. Maaf Guru Nda, tadi saya ada yang gak paham dikit. Iya. Tuhan didamaikan dengan Bani Israel. Tuhan macam apa ini harus didamaikan dengan manusia? Coba penjelasannya, Bang. Iya. Jadi Bani Israel kan itu kan dikenal dengan ketegaran tengkuk. Mereka adalah pembangkang. Nah, Tuhan memberikan ya perlakuan spesial kepada Bani Israel. Meskipun mereka itu tegar tengkuk, Tuhan selalu saja mengirim nabi kepada Bani Israel. Selalu aja memberikan pengampunan kepada Bani Israel. Selalu saja mendamaikan antara kemurkaannya kepada Bani Israel. Allah itu suka marah terhadap Bani Israel. Tapi di sisi lain Allah juga selalu memberikan nabi-nabi kepada mereka. Nah, seperti misalnya di dalam Amsal 29 nomor 1. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Itu nyata, itu di kitabnya Nabi Daud itu diterangkan kayak begitu. Dengarlah aku hai orang-orang congkak, hai orang-orang yang jauh dari kebenaran. Yesaya 46 nomor 29. Jadi mereka ini memang dikatakan sebagai tegar tengkuk. Yesaya 48 nomor 4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Siapa mereka? Bani Israel. Yeremia 7 nomor 26. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepada aku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Siapa? Bani Israel. Tapi Tuhan selalu saja memberikan pengajaran, mengirimkan nabi. Yehezkiel 2 nomor 4. Pada keturunan inilah yang keras kepala ini, yang tegar hati ini, aku mengutus engkau. Dan kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sudah dikenal, ya, keras kepala, tegar tengkuk, ya, tegar hati. Diutus lagi Nabi. Hosea 4 nomor 16. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Itu nyata itu, mereka gemar membunuh nabi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian meski demikian Tuhan senantiasa memberikan cara pengampunan kepada mereka seperti di Imamat 7 nomor 26 nomor 27 yang saya katakan tadi. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu. Ya, itu pelarangan kepada mereka untuk makan itu. Makanya Yesus ketika datang menjelaskan kepada mereka apa? Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius 19 nomor 17. Berarti kalau gitu Tuhan gak punya harga diri dong Bang, ngemis-ngemis pengen disembah sama manusia kalau gitu. Bukan nggak punya harga diri. Bukan nggak punya harga diri itu maksudnya. Tetapi Tuhan memang mengenal ketegaran tengkuk daripada Bani Israel, umat yang terlebih dahulu Tuhan menyatakan diri kepadanya. Tapi karena kasih sayangnya Allah kemudian Allah memberikan kepada mereka jalan, sembahlah aku. Makanya diterangkan jangan ada ilah lain di hadapanku. Harus hanya kepada dia saja orang itu harus menyembah. Kenapa? Ya untuk kemudian orang itu mendapatkan upah. Karena Tuhan akan membalas manusia berdasarkan atas perbuatan manusia itu. Nah, sebelum Tuhan membalas, kan Tuhan sudah mengajarkan untuk selamat caranya itu kayak begini. Makanya Yesus itu ketika datang dia mengajarkan dirinya menyembah, bukan disembah. Karena ajaran yang benar itu ya menyembah hanya kepada Tuhan. Ya meski di dalam 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja 17:36 dan juga Yesaya 66:23 mengatakan bahwa semua manusia itu harus menyembah kepadaku. Bukan berarti Tuhan itu gila sembah dalam arti kata pemahaman kita sebagai manusia, tetapi Tuhan memang minta mengajarkan kepada manusia
agar manusia itu ya menghambakan diri kepada dirinya, mengakui bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Iya, betul. Berarti Tuhan Yesus minta didamaikan karena pengen disembah gitu ya, menurut Paulus itu. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Nah, cuman kemudian memang oknum yang setelah datang yang ditengarai ahli kitab, orang Farisi, ya dari Benyamin, itu yang kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga segala macam pengajaran yang kemudian ajarkan Paulus ini agar manusia itu bisa menuhankan Yesus ini. Karena Yesus inilah yang kemudian mendamaikan antara manusia dengan Tuhan. Ya, kabur lagi pendengar budimannya udah dipancing-pancing. Keluar lagi dia. Iya. Udah dipancing-pancing suruh speak up, kabur lagi. Jadi memang dikatakan di Imamat 23 itu ya, ada hari pendamaian antara Tuhan dengan Bani Israel. Nah, kalau Paulus lain lagi dia, itu kita bisa lihat di Efesus 1 nomor 7, Galatia 3 nomor 13. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dialah yang pertama menyampaikan kepada orang-orang Yahudi si Paulus ini. Kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Romawi. Tapi Paulus ini menyampaikan ke orang Yahudi yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di antara orang-orang Romawi, bahwa Yesus itu adalah penebus dosa manusia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah, Galatia 3 nomor 13. Tapi lucu kurasa di sini, lucu kurasa Bang. Kenapa? Karena Torah itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Kenapa kemudian non-Israel yang dibebaskan dari hukum Torah? Kan tidak nyambung. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini udah jam 2 lewat, udah subuh ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi. Terima kasih atas perhatian antum semua. Saya senang berada di tengah-tengah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farhan kemana aja baru nongol? Wah, debat tadi lawan Sirion, kayak apa? Jumlah kecil, akhirnya sampai 4 jam setengah. Buset, lah bobot. Makanya lelah. Makanya di sini mau ngadem ini.